Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Bapak Saudara, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang gak pernah berhenti buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau sampai hari ini kami ada, itu semua hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan tuntunan demi tuntunan. Engkau akan menyatakan isi hati-Mu untuk setiap kami. Kami siapkan hati kami supaya kami boleh siap mendengar dan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Amin. Halo, shalom kepada saudara semua, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di GBI Sukawarna Bandung. Apa kabar? Dengan saya Jose Karo, dan saya bersyukur sekali untuk kesempatan pada hari ini dapat melayani saudara dengan firman Tuhan. Walaupun masih secara online, namun saya percaya bahwa hadirat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tidak akan pernah terhalang oleh keterbatasan jarak yang memisahkan kita. Dan saya percaya kebenaran itu akan hadir dalam kehidupan saudara hari ini juga. Dan kebenaran akan memerdekakan setiap kehidupan saudara. Amin. Saya percaya juga Tuhan memelihara dan melindungi saudara selama ini, walaupun kita sudah memasuki tahun kedua pandemi ini. Saya percaya Tuhan akan tetap setia memelihara saudara dalam kehidupan, kesehatan, pernikahan, pekerjaan saudara semua. Tuhan adalah Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema keluarga, family, dari gembala dan penatua yang mempercayakan mimbar ini kepada saya hari ini. Tema yang saya terima adalah mengenai keluarga. Dan kita akan belajar mengenai pentingnya keluarga dalam kehidupan kita. Mengapa keluarga merupakan sesuatu yang sangat amat perlu kita berikan perhatian khusus. Keluarga bukan hanya sekedar sebagian daripada kehidupan kita. Keluarga adalah dasar dan fondasi daripada kehidupan yang kita bangun di muka bumi ini. Saudara, Tuhan mempercayakan keluarga pada manusia dengan alasan yang sangat penting. Dan sering kali saya temukan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti pentingnya kehidupan keluarga dalam kehidupan kita. Dan ada banyak orang, terutama anak-anak Tuhan juga, yang kemudian lalai mempertahankan dan memelihara kehidupan mereka sejak keluarga. Tidak menyadari konsekuensi apa yang terjadi pada saat keluarga kita mengalami ancaman atau mengalami kerusakan. Nah, mari kita mulai hari ini apa yang akan kita pelajari tentang mengapa keluarga dalam kehidupan kita, atau mengapa Tuhan berikan keluarga pada kita, apa dampaknya dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan kepada anak-anak kita dan generasi selanjutnya. Sudah siap belajar? Saya harap sudah siap untuk belajar. Sebagai ayat firman Tuhan yang pertama yang saya akan buka untuk memulai pembahasan kita adalah Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28, di mana Tuhan mengucapkan berkat atas kehidupan manusia. Bunyi firman Tuhannya seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam ayat yang baru saja saya kutip, ada dua tugas utama yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Pada hari pertama mereka diciptakan. Yaitu yang pertama, untuk memenuhi bumi. Dan yang kedua, tugas yang kedua adalah menguasai atau menaklukkan bumi. Nah, kedua tugas utama ini Tuhan berikan pada Adam dan Hawa. Sejak hari pertama, Tuhan menciptakan mereka. Bahkan sebenarnya kalau saudara melihat ayat yang tadi saya kutip di kanan, Allah berfirman. Firman Allah adalah beranak cuculah atau penuhilah bumi. Bertambah banyak memenuhi bumi. Kemudian berkuasa atas ikan, bicara soal laut, burung, bicara soal udara, dan binatang yang merayap di bumi, bicara soal darat. Artinya Tuhan selain memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi, Tuhan juga memberikan berkat pada manusia untuk menguasai bumi secara darat, laut, dan udara. Artinya Tuhan telah memberikan otoritas dan kemampuan, potensi untuk manusia menaklukkan kehidupan di muka bumi ini. Baik itu di darat, baik itu di laut, maupun di udara.
Namun apabila saudara perhatikan bahwa sebelumnya, sebelum ayat 28 ini, kejadian pasal pertama, semua yang Allah perintahkan atau semua yang Allah firmankan langsung menjadi kenyataan. Allah berkata, jadilah terang, terang langsung jadi. Allah memisahkan air dari daratan, langsung apa yang Tuhan perintahkan itu atau apa yang Tuhan firmankan menjadi kenyataan. Namun di ayat ke-28 ini kalau sudah perhatikan, apa yang Tuhan firmankan tidak segera menjadi kenyataan. Artinya, waktu Tuhan berkata, beranak cuculah, jadilah banyak, Adam dan Hawa tidak mendadak berubah menjadi banyak. Mereka tetap berdua. Apa artinya? Apakah Tuhan kehilangan kuasa penciptaannya? Tentunya tidak, saudara. Dan saya percaya bahwa Allah tidak kehilangan itu. Namun, kekuatan, kuasa untuk menjadikan apa yang Allah baru saja firmankan itu ditempatkan di dalam diri Adam dan Hawa. Artinya potensi untuk menjadikan diri mereka menjadi banyak itu ditempatkan di dalam diri Adam dan Hawa. Demikian juga potensi untuk menguasai bumi ada di dalam diri mereka berdua. Jadi apakah manusia kemudian memenuhi bumi apa tidak? Atau menguasai bumi apa tidak? Tidak lagi tergantung kepada Tuhan, tetapi tergantung pada bagaimana manusia mengeluarkan potensi tersebut dari dalam kehidupan mereka untuk menjadikan apa yang telah Tuhan firmankan menjadi kenyataan. Amin. Nah, itu adalah dua berkat pertama yang Tuhan tempatkan di dalam diri manusia. Mari kita lanjut sedikit lebih jauh. Kemudian di dalam kejadian pasal kedua ayat 24, Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, sebab apa? Sebab Allah telah memberkati manusia. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Untuk Adam dan Hawa mampu mengeluarkan potensi mereka untuk memenuhi bumi dan menguasai dan menaklukkan bumi, Allah memberikan kepada Adam dan Hawa sebuah keluarga. Menarik sekali apabila saudara perhatikan, untuk manusia dapat mengemban tugas yang Tuhan berikan, Tuhan tidak mendirikan perusahaan, tidak mendirikan organisasi, bahkan Tuhan tidak mendirikan gereja pada saat itu, untuk manusia bisa mengemban tugas yang Tuhan berikan pada manusia. Yang Tuhan berikan pada manusia adalah sebuah keluarga, a family. Oleh sebab itu, keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan di muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk manusia bisa mengemban tugas utama yang Tuhan berikan kepadanya. Keluarga adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memungkinkan manusia menggenapi rancangannya, yaitu memenuhi dan menaklukkan bumi. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah komunitas. Komunitas yang kuat merupakan dasar dari sebuah kota, bangsa yang hebat. Oleh sebab itu, keluarga merupakan unit atau komponen yang sangat penting untuk menentukan kekuatan dari sebuah generasi maupun bangsa. The quality of the families will ultimately determine the destiny of the nation. Kualitas daripada keluarga dalam sebuah bangsa yang pada akhirnya akan ikut menentukan tujuan akhir dan kehidupan daripada sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, saudara bisa memahami betapa pentingnya kekuatan daripada keluarga dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya mempengaruhi diri kita secara pribadi, tapi mempengaruhi komunitas, kota, bangsa, bahkan generasi kita, di mana Tuhan tempatkan kita berada. Apabila sekarang saudara memahami tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan kita, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian untuk belajar apa yang dibangun di dalam sebuah keluarga. Setiap kita dilahirkan di dalam keluarga. Tidak ada seorang pun kita dilahirkan di luar keluarga, terlepas dari keluarga kita utuh atau tidak. Orang tua kita ideal berfungsi seperti yang kita harapkan atau tidak. Namun setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk lahir di dalam sebuah keluarga. Betul, kata kuncinya adalah dipilih oleh Tuhan. Karena bukan kita yang memilih lahir di keluarga yang mana. Ada banyak di antara kita yang masih bergumul untuk menerima realita bahwa kita dilahirkan di keluarga tertentu. Ada banyak orang menyesali kehidupan latar belakang asal-usulnya yang berkata, seandainya saya tidak lahir di keluarga ini. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang telah memilihkan keluarga di mana kita dilahirkan. Kita yang harus menentukan keluarga seperti apa yang kita akan bangun di kemudian hari tentunya. Nah, oleh sebab itu sebentar lagi kita akan belajar tentang apa saja yang akan sangat amat penting untuk kita perhatikan pada saat kita menjalani kehidupan keluarga, karena akan mempengaruhi kehidupan daripada anak-anak kita yang ada di dalam keluarga ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai 3 hal yang sangat kunci dan penting yang akan terbentuk di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan dia sejak dilahirkan dalam sebuah keluarga. 3 hal ini adalah menjadi esensi penting
dasar daripada kemampuan seseorang itu berfungsi dengan baik dalam kehidupannya, dan sangat ditentukan oleh latar belakang keluarga di mana dia dilahirkan. 3 hal tersebut adalah yang pertama, identitas atau self-image. Identitas dan self-image seseorang ditentukan di dalam keluarga di mana dia dibesarkan. Kedua, rasa berharga, the sense of worth atau sense of belonging. Rasa berharga dalam diri seseorang dibangun di dalam kehidupan dia berkeluarga sejak dia kecil. Kemudian yang terakhir yang kita akan bahas nanti adalah rasa berguna atau sense of significance, sense of purpose. Seseorang merasa hidupnya bermanfaat, berguna, dan alasan mengapa dia dilahirkan dapat dia bangun dengan sehat dalam kehidupannya. Ketiga hal ini akan kita bahas hari ini, dan kita akan belajar bagaimana Tuhan membangunnya di dalam kehidupan kita masing-masing melalui kehidupan kita bersama-sama sebagai keluarga. Yang pertama yaitu identitas, gambar diri kita, self-image, bagaimana kita menilai dan melihat diri kita sendiri terbangun di dalam sebuah keluarga. Sejak kita dilahirkan, identitas yang pertama yang kita dapatkan adalah nama. Nama kita diberikan oleh orang tua kita. Walaupun ada di antara kita yang mungkin dilahirkan dan kemudian ditinggalkan oleh orang tua kita dan tidak diberi nama sama sekali. Saya mengenal beberapa orang yang bahkan diberi nama di panti asuhan karena latar belakang mereka ditelusuri. Hari pertama mereka ditemukan adalah pada saat mereka ditemukan di depan pintu panti asuhan ditinggalkan oleh orang tua mereka. Ada banyak orang yang tidak mengenal siapa orang tua kandung mereka karena mereka tidak bisa menelusurinya sampai mereka mendapatkan kebenaran itu. Jadi gambar diri kita dibangun, identitas diri kita dibangun oleh latar belakang keluarga kita. Oleh sebab itu setiap kita punya nama keluarga, family name. Itu adalah salah satu warisan yang paling berharga yang Alkitab katakan. Nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Itu adalah identitas yang kita miliki. Nah, karena identitas dalam diri seseorang dibangun dari keluarga, maka identitas diri itu juga yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Self-confidence atau rasa percaya diri dibangun karena gambar diri dan identitas diri yang dimiliki oleh seseorang. Pada saat gambar diri dan self-image seseorang terbangun dengan baik, maka individu tersebut akan memiliki percaya atau rasa percaya diri yang sehat untuk bisa menghasilkan, untuk bisa produktif, untuk bisa melakukan hal yang baik yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan dia dengan baik. Saya temukan ada banyak sekali orang-orang yang bertalenta, memiliki potensi yang luar biasa, memiliki karunia yang luar biasa. Namun karena mereka bergumul dengan gambar diri mereka, tidak memiliki rasa percaya diri yang sehat, akibatnya talenta dan potensi mereka tidak bisa berbuah dan menghasilkan dampak sebagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan. Karena rasa percaya diri itu dibutuhkan kita untuk bisa perform, untuk bisa menghasilkan terbaik dan sesuai dengan yang Tuhan rencanakan bagi kita semua. Identitas dan gambar diri kita selalu akan dikaitkan kepada asal-usul keluarga kita, dari mana keluarga kita berasal. Termasuk kepercayaan diri kita akan dikaitkan dengan siapa kita dan latar belakang keluarga di mana kita dilahirkan. Apabila saudara ingat apa yang Injil pernah tuliskan tentang Yesus, pada saat suatu hari Yesus masuk dalam bait suci, membaca kitab Nabi Yesaya, dan dia membacanya dengan penuh wibawa dan otoritas. Dan kemudian orang-orang Yahudi yang ada di zaman itu mulai membahas tentang siapa Yesus sesungguhnya. Dan mereka berkata, bukankah kita kenal siapa anak ini atau siapa orang ini? Bukankah kita kenal siapa saudara-saudara kandungnya? Dan mereka mulai menyebut nama-nama saudara kandungnya Yesus. Bahkan mereka menyebut orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, yang mereka kenal tinggal di kota itu. Si tukang kayu, dan tanda kutip, Maria yang hamil di luar nikah, menurut bahasa orang-orang yang ada di zaman itu. Dengan kata lain mereka berkata, kita tahu siapa dia, kita tahu asal-usulnya. Tetapi bagaimanakah mungkin dia bisa memiliki otoritas wibawa, tanda kutip, kepercayaan diri seperti itu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Saudara, seringkali identitas diri kita yang akan mempengaruhi latar belakang atau menjadi asal-usul kita, mempengaruhi kepercayaan diri kita dalam melakukan segala sesuatu. Demikian juga pada saat kita melihat ada seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, atau kita sebut orang yang mungkin cenderung sombong, katakanlah seperti itu. Seringkali pada saat kita melihat ada seseorang yang sangat amat sombong, seringkali kita juga berkomentar seperti ini. Emang siapa dia? Anak siapakah dia? Kira-kira seperti itu. Seringkali kita mengaitkan kesombongan seseorang dengan asal-usulnya apabila
orang tersebut berasal dari keluarga tertentu, dengan nama keluarga dan posisi dan kuasa tertentu misalnya. Seringkali kita mengaitkan kesombongan seseorang, arogansi seseorang dengan latar belakang asal-usulnya. Demikian juga dengan kerendahan diri, rasa tidak percaya diri seseorang, seringkali juga itu terkait dengan keyakinan dia tentang siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Karena gambar diri dan kepercayaan diri terbangun di dalam keluarga, maka iblis tahu apabila dia mampu menghancurkan gambar diri dan kepercayaan diri seseorang, maka dia berhasil menggagalkan potensi yang ada dalam diri pribadi tersebut untuk keluar, untuk bermanfaat dan berdampak di dalam kehidupan dunia ini yang menghancurkan pekerjaan dan perbuatan iblis di dunia ini. Oleh sebab itu dia berusaha keras untuk merusak gambar diri setiap kita sebagai manusia dengan berusaha mengingatkan pada kita siapa kita dan dari mana kita berasal. Tapi tahukah saudara bahwa walaupun kita dilahirkan oleh orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita tidak bisa memberikan gambar diri dan kepercayaan diri, identitas diri yang sehat bagi kita semua. Dengan kata lain, saudara dan saya, ada banyak yang di antara kita tidak bisa bangga dengan keluarga dari mana kita berasal. Pertanyaannya adalah, gambar diri dan identitas diri dari manakah yang akan menyebabkan saudara dan saya bisa percaya diri untuk menjalankan kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan merencanakan? Saya teringat kepada satu firman Tuhan yang perjanjian lama. Di Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat yang berbunyi seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, kata Yeremia. Sebelum aku, Elohim, Tuhan, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkata bahwa sebelum aku menempatkan engkau di rahim kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Ketahuilah saudara bahwa sebelum engkau ada di kandungan ibu saudara, saudara sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Karena Tuhan telah mengenal engkau. Terlepas dari nama apapun yang diberikan oleh orang tuamu, kau telah diberikan nama oleh Tuhan di dalam dirinya. Dan Tuhan telah menetapkan rancangannya dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan telah menguduskan dan memberkati engkau. Dengan kata lain, ketahuilah bahwa gambar diri saudara sesungguhnya bukan saudara hanya telusuri sampai hari lahir saudara dan latar belakang keluarga di mana engkau dilahirkan. Asal usul engkau yang sesungguhnya, gambar diri engkau yang sesungguhnya adalah berasal daripada Bapa di surga. Engkau dikasihi oleh Bapamu di surga. Dan engkau ada dalam rancangan daripada Tuhan, pencipta yang menenun engkau di dalam kandungan ibumu. Saudara, ada banyak sekali orang-orang yang saya kenal yang lahir tanpa asal-usul yang jelas. Dan seringkali mereka bergumul dengan identitas dan gambar diri mereka. Saya berharap hari ini tidak menjadi pergumulan saudara. Saudara perlu berdamai dan menerima latar belakang asal-usul saudara. Atau latar belakang keluarga saudara. Karena Tuhan tahu bahwa identitas diri kita terkait dengan latar belakang keluarga kita. Ada banyak sekali anak-anak muda yang bergumul karena orang tuanya bercerai. Saya tahu karena iblis berusaha merusak pernikahan. Karena pernikahan adalah dasar fondasi di mana sebuah keluarga dibangun. Pada saat iblis menghancurkan latar belakang dan dasar fondasi sebuah rumah tangga, maka dia berhasil merusak potensi anak-anak yang akan lahir kemudian dan merusak semua rancangan Tuhan melalui pernikahan dan keluarga tersebut. Tapi hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan membukakan mata kita untuk tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Terlepas dari apapun yang sudah terjadi, Tuhan bisa memulihkan kita karena kita menelusuri identitas diri kita, gambar diri kita kembali pada Tuhan. Karena dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya dan ada rancangan-rancangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Saya percaya bahwa ini akan memulihkan dan membuka mata saudara untuk melihat bahwa identitas, gambar diri, dan asal-usul saudara tidak hanya berhenti secara jasmani di keluarga di mana engkau dilahirkan. Namun bukan berarti kita tidak perlu membangun keluarga dan pernikahan yang sehat supaya anak-anak kita bisa memiliki identitas, gambar diri, dan kepercayaan diri yang sehat. Sehingga mereka bisa berdampak bagi generasi dan kehidupan berikutnya. Seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih pernikahan, keluarga, dan anak-anak seperti apa yang kita ingin bangun di dalam melalui kehidupan kita. Amin. Faktor yang kedua adalah rasa berharga, sense of worth, atau sense of belonging.
rasa berharga dan rasa memiliki atau dimiliki, dikasihi. Nah, akhir-akhir ini isu mental health, kesehatan mental menjadi pergumulan banyak orang, terutama di kalangan generasi yang lebih muda. Nah, selain menjadi kunci, rasa berharga menjadi kunci daripada kesehatan mental kita, juga sebenarnya mempengaruhi imun sistem kita, daya tahan tubuh kita. Salah satu perjuangan yang berat yang dihadapi oleh mereka yang mengalami infeksi corona adalah kesendirian untuk melawan, selain melawan sakit penyakit yang ada di tubuhnya yang menyerang tubuh jasmaninya, tapi kesendirian yang menyerang pikirannya. Itu adalah salah satu pergumulan yang jauh lebih berat menurut saya. Oleh sebab itu, apabila ada di antara keluarga saudara yang sedang mengalami isolasi mandiri atau sedang sendirian dalam menghadapi sakit penyakit ini, saudara jangan berpikir bahwa yang mereka perlukan adalah istirahat dan jangan diganggu. Justru pada saat-saat seperti itulah sebenarnya mereka perlu mendapatkan perhatian kita semua. Sebisa mungkin saudara video call dengan mereka, walaupun mereka sepertinya sulit untuk bicara karena mereka sedang terpasang dengan oksigen dan susah untuk bicara. Tapi sebenarnya sesungguhnya adalah perhatian saudara, kehadiran saudara dalam kehidupan mereka sepanjang hari. Itu akan memberikan dukungan mental dan membuat mereka rasa dikasihi, rasa berharga mereka, the sense of worth and sense of belonging mereka. Karena mereka dikangenin oleh lingkungan keluarga mereka, orang-orang yang mengasihi mereka dan peduli mereka. Yang akan memberikan pada mereka boost. Itu jauh lebih kuat daripada semua vitamin yang bisa diberikan atau booster yang bisa diberikan untuk membangkitkan imun sistem mereka atau daya tahan tubuh mereka. Oleh sebab itu, saya berdoa supaya saudara memperhatikan hal ini dan saudara bisa menjadi pendukung bagi orang-orang di sekitar saudara karena rasa berharga yang ada dalam diri kita sangat amat penting dan sangat amat kuat untuk mendukung kesehatan jasmani kita. Itu yang pertama. Tetapi selain itu, rasa berharga itu juga akan mendukung kita untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan menempatkan potensi itu dalam diri kita. Seperti tadi saya katakan, potensi itu adalah sesuatu yang masih tersimpan dalam diri manusia dan harus dikeluarkan. Izinkan saya jelaskan seperti ini. Di tangan saya ada sebutir telur. Yang kita lihat adalah sepertinya hanya sebutir telur yang kalau kita masak menjadi sarapan, kita makan selesai. Tetapi saudara dan saya juga tahu bahwa dalam telur ini ada sebuah potensi yang tersimpan. Artinya, potensi untuk dia kalau menjalani proses tertentu, maka dia benih ini akan bisa berubah menjadi seekor anak ayam. Yang kalau dipelihara dengan sehat, maka dia bisa bertumbuh dewasa menjadi seekor ayam dewasa yang bisa bertelur, bukan hanya satu, tetapi banyak telur yang lain, yang kemudian apabila dilewatkan atau dijalankan proses yang sama kembali, semua telur tersebut bisa berbuah menjadi anak-anak ayam lainnya. Kalau saya percepat prosesnya, saudara tahu bahwa yang di tangan saya ini bukan hanya sebutir telur saja, atau seekor atau potensi itu berubah menjadi seekor anak ayam dan satu anak atau satu ekor ayam dewasa saja, tetapi yang di tangan saya adalah potensi, benih yang berpotensi untuk menjadi sebuah keluarga ayam, atau bahkan sebuah perkebunan ayam. Nah, seperti itulah potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Rasa berharga, sense of worth yang ada dalam diri kita semua, yang akan kemudian membantu potensi yang ada dalam diri setiap kita untuk keluar, berfungsi, bermultiplikasi, dan berdampak seperti yang Tuhan inginkan. Pada saat kita bertumbuh dalam keluarga di mana kita merasa berharga, merasa dikasihi, maka rasa aman tersebut akan menolong semua potensi yang ada dalam diri kita bisa keluar dengan maksimal untuk menjadi berkat bagi generasi dan keluarga di mana Tuhan tempatkan kita berada. Saudara, karena iblis tahu akan dampak dan dahsyatnya rasa aman pada saat kita merasa berharga dan dikasihi dalam keluarga, maka iblis berusaha keras untuk merusak rasa aman, rasa berharga tersebut dalam kehidupan kita. Dia berusaha untuk meyakinkan bahwa kita ini tidak berharga dan tidak dikasihi. Dia berusaha untuk menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak berarti apa-apa bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, dan tidak ada yang peduli sama kita. Supaya dia dapat menghalangi dengan menghancurkan potensi yang Tuhan tempatkan dalam diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang di generasi kita. Tahukah saudara bahwa Yesus pun dicobai dalam kedua hal yang baru saya bahas bagi saudara. Identitasnya, rasa berharganya dicobai. Setelah dia berpuasa, dikatakan iblis langsung mendatangi dia. Ujian yang pertama yang dihadapi Yesus adalah, iblis berkata seperti ini, kalau betul engkau adalah anak Allah.
Kalau betul engkau adalah anak Allah, adalah ujian pertama untuk keyakinan Yesus akan siapa dirinya, gambar dirinya dan identitas dirinya. Dengan kata lain, Yesus berkata, kalau betul kamu yakin kamu anak Allah. Saya bersyukur gambar diri dan identitas diri Yesus begitu kuat ya, sehingga dia tidak terprovokasi untuk mencoba untuk membuktikannya kepada iblis. Dia yakin siapa dirinya dan dia tidak perlu buktikan pada siapapun juga. Saya sebagai anak laki-laki berapa sering, kalau saya ingat waktu saya kecil, ditantang, kalau kamu jantan, coba buktikan ini. Menurut saya, hanya kalau kita tidak yakin kalau kita adalah laki-laki, maka kita perlu membuktikannya pada banyak orang. Berapa sering tantangan itu merusak kehidupan banyak anak-anak muda. Kalau kamu berani, kalau kamu begini, coba lakukan ini. Saya berdoa supaya kita tidak terjebak di dalam jebakan ini yang menghancurkan kehidupan kita. Setelah Yesus kemudian tidak terprovokasi untuk cobaan yang iblis coba pasang. Yang kedua kemudian iblis berkata, kalau kamu yakin Bapamu di surga mengasihimu. Yang dicobai adalah rasa berharga, sense of worth and sense of belonging Yesus. Kalau kamu yakin kamu dikasihi Bapa di surga, jatuhkanlah dirimu. Pasti Bapamu akan mengirim malaikatnya untuk menangkapmu. Dia tidak akan mengizinkan kau disakiti. Nah, berapa sering pada saat hidup kita mengalami gesekan, kita mengalami sakit, ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian suara itu berbisik, kalau Tuhan peduli, masa Tuhan izinkan kau alami itu. Kalau Tuhan sayang sama kamu, masa Tuhan izinkan kamu melewati itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi kita terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak yang tidak kita mengerti terjadi dalam kehidupan kita, mengapa itu terjadi. Seringkali manusia mengkaitkan itu dengan rasa sayang daripada Tuhan kepada kita. Ketahuilah Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Walaupun ada banyak hal yang kita perlu pelajari dalam kehidupan itu menelusuri mengapa hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Namun hari ini saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan peduli dan Tuhan mengasihi saudara. Walaupun mungkin ada orang tua dan keluarga di mana kita dilahirkan tidak memberikan rasa aman, rasa sayang, dan rasa peduli sebagaimana seharusnya. Tapi saya berdoa supaya saudara mendapatkan itu dari Tuhan yang tidak terbatas dan kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan saudara. Saya juga bersyukur Yesus tidak perlu membuktikannya dengan menjatuhkan dirinya. Berulang kali saya temukan ada banyak anak-anak muda yang menyakiti dan membiarkan rasa sakit itu merampas dari kehidupan mereka. Karena mereka hanya sekedar ingin membuktikan, adakah orang yang mengasihi saya? Adakah orang yang peduli pada saya? Ketahuilah bahwa Tuhan peduli dan mengasihi engkau. Dan saya berdoa, saudara juga menjadi orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk memberikan dan menunjukkan rasa peduli dan rasa kasih sayang itu yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Kalau saudara punya anak-anak, dan itulah yang dibutuhkan oleh anak-anakmu dari saudara sebagai orang tua. Selain identitas, tapi rasa aman yang mereka butuhkan dari engkau di dalam rumah tangga. Jadikan rumahmu tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman untuk mereka ingin berada. Apabila rumah saudara seperti itu, saudara tidak perlu melarang anak saudara untuk pergi dan keluar dari rumah. Mereka akan memilih untuk ada di tempat yang paling aman, di komunitas yang paling mereka merasa diterima dan dikasih, yaitu di rumah tangga mereka. Setiap rumah tangga yang memberikan rasa aman seperti itu, saudara akan temukan anak-anaknya tidak akan keluyuran dan ingin lari daripada rumah tersebut. Tapi rumah di mana mereka tidak mendapatkan surga di bumi, bukan kualitas rumahnya, bukan keindahan dan kebesaran kemewahan rumahnya, tidak. Tapi rasa aman dan kasih sayang ada di rumah tersebut yang akan menyebabkan seorang anak tidak ingin pergi kemana-mana. Anak saya pada saat pertama kali mendapatkan SIM, berulang kali teman-temannya bingung karena anak saya punya SIM, punya kunci mobil, bahkan kunci rumah karena kami sedang tugas keluar kota. Teman-teman mereka atau teman-teman anak-anak kami seringkali berkata, kenapa kalian di rumah saja, kenapa tidak pergi? Kemudian anak-anak kami seringkali menjawab, mau kemana kami pergi? Kami ada di tempat yang paling nyaman. Mengapa kami harus lari dan keluar, pergi dari rumah ini? Karena teman-teman mereka seringkali harus manjat jendela, kabur dari rumah tengah-tengah malam tanpa ketahuan orang tua mereka. Hanya sekedar untuk mendapatkan rasa nyaman, rasa aman, dan kenikmatan yang mereka anggap lebih berharga daripada keberadaan mereka di rumah. Saudara, apabila saudara membangun rumah yang seperti itu dan keluarga yang seperti itu, saudara akan memiliki anak-anak yang akan tumbuh besar dengan rasa aman yang dahsyat. Dan mereka akan mengeluarkan potensi dari kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Faktor yang ketiga dan yang terakhir adalah rasa berguna, sense of significance, sense of purpose.
Rasa puas dan berarti tidak dapat diberikan oleh keberhasilan secara material maupun pencapaian kita. Tetapi rasa puas dan berarti hanya manusia dapatkan pada saat mereka menemukan tujuan dan panggilan hidup dan memenuhi apa yang mereka yakini menjadi tujuan dan panggilan hidup dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu kuncinya adalah the sense of significance and purpose yang terbangun secara perlahan sejak masa kecil mereka. Pada saat mereka ada dalam keluarga, mereka berhasil melakukan hal-hal pencapaian-pencapaian yang ada dan mendapatkan pengakuan daripada orang tua mereka. Nah, oleh sebab itu yang akan membuat seseorang terus membangun rasa berguna ini adalah terus dan berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka adalah pada saat mereka mendapatkan acknowledgement, pengakuan, dukungan, support sejak mereka kecil. Dan mereka terbiasa untuk kemudian membangun sense of contentment, sense of fulfillment, rasa berguna, rasa berarti itu sejak masa muda mereka. Keluarga adalah tempat di mana kita justru membangun pengakuan itu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka terus bisa mengembangkan sekali lagi potensi yang Tuhan tempatkan dalam diri mereka. Keluarga adalah tempat di mana Tuhan membangun pengakuan, acknowledgement dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, selain keluarga secara jasmani, keluarga kecil kita, gereja adalah komunitas keluarga Kristus yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, bagi setiap keluarga yang ada di GBI Sukawarna, selain anak-anak jasmani saudara sendiri, yang Tuhan percayakan bagi saudara. Ada banyak sekali anak-anak rohani yang membutuhkan saudara sebagai orang tua rohani bagi mereka. Karena mereka tidak mendapatkan orang tua jasmani sebagaimana yang seharusnya. Karena ada orang tua yang tidak mengerti kebenaran yang saya sedang bagikan pada saudara hari ini. Banyak orang tua yang belum mengerti kebenaran yang sedang kita pelajari hari ini. Oleh sebab itu saudara, setiap pasangan orang tua yang ada di GBI Sukawarna, ini adalah tantangan dan panggilan Tuhan bagi setiap saudara. Untuk menjadi orang tua rohani bagi anak-anak muda, teman-teman daripada anak-anak saudara. Yang saudara perhatikan, mereka tidak mendapatkan gambar diri yang sehat dari orang tua mereka. Mereka tidak mendapatkan rasa aman, rasa berharga, rasa kasih sayang atau dikasihi daripada orang tua jasmani mereka. Dan mereka tidak mendapatkan pengakuan, sense of purpose, dukungan, pengakuan rasa berharga yang mereka butuhkan sejak mereka tumbuh besar dari lingkungan mereka. Saudara sebagai guru, saudara sebagai pembimbing, ketua komsel, saudara sebagai orang-orang yang percaya Tuhan untuk membina anak-anak muda, kids, dan next gen di GBI Sukawarna. Saudara adalah orang tua yang Tuhan tempatkan di situ untuk membangun generasi berikutnya. Nah, saya berdoa kebenaran ini akan memeteraikan apa yang sedang kita lakukan sebagai tubuh Kristus, terutama di kota Bandung. Saya berdoa supaya GBI Sukawarna akan terus dipakai oleh Tuhan untuk membangun sebuah generasi yang sehat, generasi yang dapat bersinar terang menjadi bintang, bukan hanya bagi kota Bandung, bukan hanya bagi Jawa Barat, tapi bahkan bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan saya percaya bahwa kebenaran ini akan menjadi dasar yang sangat teguh untuk masa depan yang kita bangun bersama-sama. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih dari mana keluarga kita berasal. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah di masa lampau kita. Seperti doa saya adalah setiap saudara mendengarkan saya. Saudara sudah menjadi orang tua. Saudara masih muda. Saudara bisa mendapatkan kebenaran ini untuk menentukan masa depan seperti apa yang saudara ingin bangun. Doa saya adalah kebenaran ini, apa yang kita pelajari hari ini akan terus menuntun saudara, memberi dukungan bagi setiap saudara, untuk terus setia menjalani apa yang Tuhan percayakan untuk saudara kelola dalam kehidupan saudara. Sehingga semua yang Tuhan rencanakan digenapi di dalam dan melalui kehidupan saudara. Amin. Mari kita pejamkan mata kita sebentar, menghampiri Tuhan sebelum kita berpisah. Ambil beberapa waktu untuk saudara hampiri Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, mengikuti ibadah online ini. Ada banyak di antara saudara yang sudah mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Ambil beberapa saat untuk saudara hadapi keberadaan saudara. Ada di antara saudara yang tumbuh besar di keluarga yang seperti saya katakan tadi, tidak ideal. Saya berkata, seandainya saya tidak lahir dari mama ini. Seandainya papa saya tidak seperti ini. Seandainya orang tua saya tidak bercerai. Seandainya saya tidak diserahkan pada orang lain. Seandainya saya tidak ditinggalkan. Bahkan ada yang bergumul dengan latar belakang kondisi fisikmu, keberadaanmu, latar belakang asal-usulmu, sukumu, bentuk badanmu, warna kulitmu, dan lain sebagainya. Ketahuilah itu adalah semua pilihan Tuhan bagi kehidupan saudara. Dan Tuhan selalu memilihkan yang terbaik. Saat ini kalau itu pergumulanmu, hampiri Tuhan dan bilang, Tuhan terima kasih. Terima itu sebagai keberadaanmu dan pilihan Tuhan dalam kehidupanmu.
Katakan, Tuhan terima kasih. Aku dilahirkan dengan mata yang sipit. Tuhan terima kasih aku dilahirkan dengan kulit yang lebih gelap. Tuhan terima kasih, Tuhan pilihkan aku hidung yang tidak semancung tetanggaku. Tuhan terima kasih kalau bentuk badanku tidak setinggi teman-temanku. Apapun juga kondisimu, ucapkan terima kasih. Karena itu adalah siapa dirimu. Karena identitas dirimu tidak tergantung daripada kondisi fisikmu, nama latar belakang keluargamu, bahkan orang tuamu. Karena engkau berasal daripada Tuhan. Sebelum engkau dilahirkan, kau sudah ada di pikiran Tuhan. Itu adalah identitasmu yang terutama. Dan itulah kepercayaan dirimu, kau berasal daripada Tuhan. Tuhan menetapkan rancangannya bagi engkau. Kalau sepanjang kau tumbuh besar, kau tidak merasa berharga, dikasihi, diperhatikan, sebagaimana engkau perlukan. Hari ini, saya berdoa supaya kasih agape yang tidak terbatas ini hadir menjamah kehidupan saudara. Karena engkau, dia rela naik ke atas kayu salib, mengorbankan semuanya demi engkau sendiri. Saya berdoa supaya kasih ini menjadi pewahyuan khusus bagi setiap saudara. Terutama saudara yang merasa tidak dikasihi, tidak diperhatikan, dan tidak ada yang peduli. Hari ini, Tuhan peduli dan mengasihi engkau. Hampiri dia, dan terima kasih yang datang daripada surga bagi saudara. Selama ini saudara tidak mendapatkan pengakuan yang kau butuhkan. Ketahuilah, Tuhan memanggil engkau. Ada potensi yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara. Dan dia punya rancangan yang luar biasa bagi engkau. Kalau engkau sedang bergumul ini, hampiri dia dan terima ini sebagai kebenaran yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saudara. Hampiri dia, terima ini. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku tahu kau memanggil aku. Kau punya rencana yang luar biasa. Terima cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebenaran yang kami terima hari ini. Aku minta memeteraikan itu dalam kehidupan setiap kami yang bergumul hari ini. Karena kami berasal dari Engkau. Kau mengasihi kami tanpa syarat. Dan Kau menetapkan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba lepaskan berkat anugerah bagi setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan hari ini. Bagi gembala dan semua kepemimpinan yang ada di GBI Sukawarna. Bila anugerah Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan turun atas gereja ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba lepaskan ini. Amin. Saya berdoa Tuhan terus menuntun dan memberkati saudara. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.